Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah acara secangkir kopi tarot. Buat beberapa dari kalian mungkin sudah tahu dan sudah kenal banget sama acara ini. Tapi mungkin baru ada yang datang ke sini dan baru lihat-lihat dan mungkin belum tahu. Secangkir kopi tarot adalah salah satu acara atau salah satu program dari Katanya Tarot Indonesia yang merupakan pembacaan tarot secara bebas, lepas, tidak terikat dan tidak berbasis dan tidak berlandaskan pada zodiak elemen tertentu, apalagi individu ya. Tapi sebenarnya semua video readingan tarot yang dipublish gitu ya, secara umum itu tidak ada yang untuk individu. Oke? Jadi jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu dibawa dalam. Kita lihat-lihat sambil ngobrol-ngobrol. Aku sih yang ngobrol ya, kalian dengerin. Ya, salam kenal semuanya dan selamat datang buat kalian yang sudah biasa nongkrong di sini. Aku sambil minum kopi. Hari ini kembali dengan kopi Gayo. Aku senang wanginya soalnya. Ini kenapa? Pada jungkir balik. Oke, kita punya The Empress. Dalam keadaan terbalik, ada The Lover card. Dalam keadaan tegap. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Dan Five of Cup. Yang aku lihat di sini, ada seseorang yang bermain api. Ya, karena dia tidak tidak bisa memilih. Karena dia tidak bisa memilih sehingga dia menjalani dua hubungan. Kalau ini adalah hubungan, ya. Karena aku lihat di sini ada option dan di sini akhirnya si dua-duanya mungkin akhirnya saling tahu dan bang. Lepaslah kedua-duanya. Menyesalah dia. Karena apa? Dia nggak bisa dapetin siapa-siapa. Tetapi kalau ini adalah merupakan karir mungkin ya, ataupun pekerjaan. Buat beberapa dari kalian mungkin dikarenakan apa yang kalian lakukan nih kalian nggak terlalu nggak terlalu percaya, tapi nggak terlalu yakin bahwa hal ini bisa kalian jalani gitu loh. Ada satu ketidakyakinan, ada rasa insecure gitu loh, dan juga nggak percaya diri ya, dan itu memberikan dampak gitu loh terhadap apa yang kalian lakukan, sehingga mungkin tidak all out karena kalian tidak percaya akhirnya mencoba untuk ngerjain apa lagi ya, gue ngerjain apa lagi ya gitu loh. Jadi aku lihat di sini buat beberapa dari kalian, dikarenakan ada satu ketidakpercayaan atau ketidakyakinan, kalian akhirnya melakukan hal lain yang sebenarnya ini bukanlah fokus utama kalian. Ya, karena ini ada Knight of Cup-nya di bawah, ya kalian nggak terlalu suka gitu ya. Sehingga kayak ada rasa setengah hati gitu loh. Ngelakuinnya juga setengah hati. Dan mungkin juga tidak terlalu
nguasai ya, karena aku juga melihat di sini Knight of Swords-nya dalam keadaan terbalik, jadi nggak terlalu menguasai. Kalian mengambil sesuatu dan melakukan sesuatu yang belum mateng gitu loh, menjalani sesuatu yang belum mateng. Dan mungkin hal-hal ini yang membuat jadinya apa yang kalian lakukan stuck. Two of Cups. Jadi yang aku lihat di sini sih, choose what you love, do what you love, lakukan apa yang kamu sukai dan kamu sayangi dan kamu cintai, dan cintai apa yang kamu lakukan, gitu loh. Ini kalau dalam masalah pekerjaan. Pilih sesuatu yang benar-benar kamu sukai, kamu tahu banget, kamu cakap di situ, kamu benar-benar menguasai gitu loh. Dan saat kamu melakukan itu, kamu benar-benar juga pakai hati. Pakai hati. Karena kadang-kadang saat kita melakukan sesuatu dengan setengah hati, hasilnya pun tidak akan maksimal gitu. Memang aku juga mendengar gitu ya, mungkin kalian, wah kalau misalnya ngarepin sesuatu yang dari passion, ngarepin sesuatu yang idealis apa segala macam, nggak ada uangnya, lah cari dong strateginya gitu kan, cari dong caranya. Dan segala sesuatu itu pastinya ada proses kok. Nggak ada sesuatu yang instan. Nggak ada yang cek jadi. Segala sesuatunya. Bayi aja lahir nunggu 9 bulan. Gitu kan. Apalagi misalnya dalam melakukan satu pekerjaan. Buat beberapa dari kalian, aku melihat di sini, mungkin kalian baru saja memulai sesuatu. Dan mungkin kalian agak kurang sabar gitu ya di dalam prosesnya. Cuman, ya kalau kalian tidak menikmati proses itu dan mau buru-buru ngelihat hasilnya, yang pastinya akan jadi stres sendiri. Biasanya begitu. Dan yang paling biasa terjadi adalah di saat kita nggak bisa menikmati satu proses dan tidak bisa mengalir bersama proses itu dengan ups and down-nya, pastinya punya kecenderungan untuk quit, untuk berhenti dengan mudahnya. Apalagi kalau fokusnya cuman melulu di hasil. Begitu. Ada satu tawaran yang hadir atau ditawarkan kepada seseorang tetapi tidak bersambut kalau yang aku lihat di sini. Ya, karena orang ini terlalu banyak, terlalu punya pilihan yang banyak gitu loh. Mereka adalah orang yang mungkin juga bingung dengan maunya apa, bingung dengan pengennya apa, mungkin juga nggak tahu orang yang dia pengenin seperti apa. Ya masih bingung tentang dirinya sendiri, juga masih bingung kalau yang aku lihat di sini. Buat beberapa dari kalian, aku lihat di sini ada seseorang mungkin yang menawarkan seperti kayak mereka tuh pengen minta maaf. Seperti kayak mereka minta maaf dan mencoba untuk kita coba lagi yuk. Tapi kalian masih nggak bisa nih kalau yang aku lihat. Ada satu hal yang benar-benar nyakitin banget. Dan mungkin hal-hal ini tuh nggak bisa kalian tolerir gitu ya. Buat beberapa dari kalian bahkan sudah sampai ke udah divorce gitu loh. Tapi pada
perjalanannya mereka menyadari bahwa ternyata aku salah pilih. Ternyata gua salah pilih. Apa yang gue pilih sekarang itu ternyata nggak seperti apa yang gue bayangin. Apa yang gue pilih sekarang ternyata malah menyusahkan gue, malah nyakitin gue, mungkin malah juga meninggalkan dia gitu ya. Dan dia baru tersadar. Ini adalah kalau yang aku lihat nih mengenai satu rasa penyesalan. Dan biasanya penyesalan itu tidak akan datang sebelum. Penyesalan biasanya akan datang terlambat gitu ya. Dikala nasi sudah jadi bubur, terus ternyata pengen bikin nasi kuning, udah gak bisa. Gak bisa. Kecuali ganti beras lagi gitu kan. Iya, yang aku lihat di sini dia kehilangan segalanya gitu loh. Dia baru ngerasa kehilangan segalanya dan dia baru sadar. Baru melek gitu ya. Mungkin selama ini dia ya namanya orang dimabuk cinta. Namanya orang dimabuk cinta yang pastinya apalah dunia akan kuberikan, langit akan kugadaikan, lautan akan ku apain, gayung, pokoknya apa sih? Ya pokoknya orang kalau yang namanya jatuh cinta, segala sesuatu itu pasti rasanya dapat terkayuh, maksudnya dapat dapat terlewati, dapat terlampaui, mampu aja, ya nggak? Pas lagi jatuh cinta, segalanya gue bisa. Kamu tinggalin pasangan kamu dan keluarga kamu untuk aku, bisa kamu, bisa. Kamu nggak bakal nyesel, enggak. Nanti aku mau beli ini, iya gue beliin. Abis janji baru ngeliat saldo. Ada. Four of Swords. Ya, ini mengenai seseorang yang menyesal. Dan penyesalan itu datang terlambat. Ini bisa mengenai kalian, tetapi juga bisa mengenai orang. Mungkin ini adalah energi orang yang mungkin buat beberapa dari kalian ini adalah orang yang kalian dealing ya, atau sudah menjadi masa lalu, tapi mungkin dia masih berusaha untuk masuk lagi ke dalam kehidupan kalian. Four of Swords, Eight of Pentacles, dan the Sun card. Mereka mencoba loh ini. Mencoba banget gitu loh. Berusaha membuat segalanya bisa berjalan lagi. Berusaha memperbaiki kalau yang aku lihat di sini. Cuman kamu tuh mungkin masih lihat gitu ya. Gue liatin loh gitu. Gue liatin. Gue masih pantau. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu melihat pada awalnya mungkin ada satu rasa, ya namanya ya ada orang yang akhirnya menyadari kesalahannya dia gitu ya. Ada mungkin beberapa yang merasa gimana gitu rasanya, mungkin pada awalnya tuh kayak gitu. Baru tahu loh sekarang siapa dia. Tapi kayak yang baru yang kamu liatin, kamu pikirin. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin masih
berpikir too much. Berpikir tapi melihat merekanya juga nggak terlalu membuat kamu bahagia pada akhirnya gitu loh. Walaupun melihat mereka gigih mungkin ya, teks. Dulu aja gue gue teks, gue WA, apa gue line, apa gue apain gitu ya, di gue inbox. Sampai berapa ratus kali lo nggak bales. Sekarang bagian lo nyesel, lo teks gue udah kayak tukang kredit gitu ya. Didonder terus, diteror, tau gak sih? Dan berusaha, aduh maafin gue, aku menyesal sayang, aku ini mungkin jadi lebih romantis, mungkin jadi lebih mungkin dia ngasih kamu sesuatu, gimana lah pokoknya caranya supaya kamu ini mau gitu loh, kamu mau untuk memberikan kesempatan sama mereka. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh nggak begitu banyak ngomong gitu loh. Kamu cuma ngeliatin, tapi ya mungkin pas ngebales mereka atau merespon mereka dengan hal-hal yang apa ya, yang singkat-singkat, atau mungkin kadang kamu nggak bales. Gue mau break dulu, gue pengen sendiri dulu gitu, rasanya tuh kayak gitu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, gue nggak mau pikirin macam-macam. Gue sekarang fokus gue itu cuman dicari uang. Gue fokus gue untuk pekerjaan. Gue fokus gue untuk bisnis gue. Fokus gue adalah di money. Untuk mengalihkan perhatian kamu dan perasaan kamu dari hal-hal yang bikin kamu sedih. Which is nggak apa-apa. Beneran? Lah, nggak apa-apa dong. Daripada kamu fokus sama hati kamu yang lagi terluka, mendingan kamu fokus ke satu hal atau beberapa hal yang lebih bikin kamu seneng, yang berguna gitu kan. Aku bukannya nyinyir ya. Tapi lah, mereka aja waktu kamu susah, waktu kamu sedih, waktu kamu patah hati, mereka nggak mikirin kok apa dampaknya perbuatan mereka terhadap kamu gitu kan ya. Atau ini terbalik. Ya jadi harus bisa menempatkan diri di posisi itu gitu loh. Bagaimana bisa menempatkan diri dan melihat dari sudut pandang orang tersebut gitu. Tapi aku lihat ada orang yang mungkin mendapatkan satu tawaran, tapi dia menolak tawaran itu gitu loh. Karena mungkin dia banyak, ini kalau bukan berhubungan dengan cinta. Akhirnya dia ngerjain banyak hal nih kalau yang aku lihat. Dan ya capek gitu ya. Capek karena apa? Sibuk tapi tidak fokus, ngerti nggak? Memang kamu, ya ini mengingatkan aku sama yang ini ya. Kalau kamu ngasah 1000 pisau, 100 pisau aja, kapan tajamnya? Tapi kalau kamu ngasah, tenaga yang buat berapa pisau itu, kamu buat ngasah 1 pisau, itu pasti cepet tajam. Gitu. Dan kadang-kadang banyak sekali tawaran-tawaran atau option-option yang ada yang membuat kita jadi terpecah gitu ya. Terpecah konsentrasinya, terpecah fokusnya. Jadi aku selipin nih, karena aku juga ngelihat ini bukan hanya masalah, pengennya sih fokus ya ke masalah si orang yang ini menyesal. Tapi ini juga aku lihat ada strong banget gitu loh masalah mengenai karir dan pekerjaan dan bisnisnya.
sama-sama kuat message-nya di sini. Jadi kadang-kadang ada intermezzo ke situ. Sabar-sabar sama gue ya. Iya, betul. Hmm. Oke, kita punya Nine of Cup dalam keadaan terbalik dan the shadow side, ya. Buat beberapa dari kamu, ini ada seseorang dari masa lalu yang emang kayak susah, atau ini masa lalu kamu yang susah untuk dilepaskan gitu. Dan ini berdampak sekali. Berdampak sekali. Sepertinya kayak nggak bisa lepasin gua sih lu gitu kan. Lah dulu lu apa ya? Lu husi-husinya gue. Sekarang gue udah lagi, ya mungkin mereka ngelihat ya perkembangan kamu, secara kamu mungkin tidak sadari gitu ya. Mereka masih memperhatikan gitu, memperhatikan. Dan mungkin ada hal-hal yang memang mereka memang butuhkan gitu dari kamu. Yang hanya kamu yang bisa memberi. Kalau yang aku lihat di sini hanya kamu yang bisa memberi. Six of Pentacles. Ya, kalau yang aku lihat, iya kamu nggak mau pusing lagi tuh. Nine of Swords. Gue nggak mau deh, kayaknya gue nggak mau deh dipusingin mulu sama ini orang. Nih ya, aku lihat di sini. Gue nggak mau deh pusing mulu gara-gara nih orang. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini udah kejadiannya udah lebih dari sekali gitu ya. Jadi kamu tahu bahwa mereka akan mengulang lagi gitu loh kesalahannya. Saat mereka udah balik dikasih kesempatan, mereka ngiba-ngiba, mereka kapok-kapok gitu ya. Tapi begitu udah dikasih kesempatan, terus hanya untuk sementara, abis itu udah gitu lagi gitu ya. Ngelunjak lagi. Dan yang aku lihat di sini, ya ini kayak ada di dalam satu putaran atau satu lingkaran yang nggak habis-habis gitu loh. Maksudnya lingkaran syaiton gitu ya. Dan ini yang pastinya sih nggak akan memberikan kamu kesejahteraan. Hanya sesaat mungkin pas lagi mawarnya merkah-merkah gitu ya. Tapi habis itu ya sakit lagi, pusing lagi, stres lagi, kecewa lagi. Karena yang aku lihat di sini orang ini dalam perasaannya pun tidak stabil. Dan mereka ini gampang loh untuk pergi tanpa ngomong-ngomong. Maksudnya kayak escape gitu aja gitu, lari begitu saja. Karena aku lihat di sini nih, ya saat mereka ngelihat, aduh kayaknya gue takut dimarahin, aduh kayaknya terlalu berat nih ngadepin dia, aduh kayaknya ini masalahnya terlalu terlalu rumit nih, gue nggak berani gue cabut gitu, ghosting. Karena ya emosinya, perasaannya pun tidak stabil, dia tidak tahu mau ditempatin di mana, mau berlabuh di mana aku gitu, itu masih nggak jelas gitu loh. Walaupun mungkin buat beberapa dari mereka, jadi kayak tidak bertindak atau tidak apa ya, perbuatan tidak sesuai dengan umurnya gitu loh, kalau yang aku lihat di sini. Mungkin buat kamu, gila ya udah umur segitu gitu ya, nggak bisa mikir gitu loh, lebih dewasa untuk melakukan hal-hal yang semacam ini.
Iya, kalau yang aku lihat di sini sih, buat beberapa dari kalian nggak akan ngasih tuh. Ini udah jelas banget sini. Nggak suka, aku nggak mau. Tapi ya dianya tuh berusaha. Sepertinya kayak tidak membiarkan kalian nggak gua biarin lepas gitu ya, kayaknya begitu. Cuman kaliannya sih nggak mau. Ini kebalik semua. Dikasih over ini, cups ini, kaliannya nggak mau. Kalian juga nggak yakin kok sama mereka ini. Ini yang mana kartunya, coba. Main ambil-ambil aja tuh kan, kayak begitu. Main ambil-ambil aja, main ngelakuin-ngelakuin aja tanpa mengingat tadi tuh di mana gua taruh gitu. Sama kayak apa yang mereka lakukan. Main ngelakuin aja, nggak pakai pikir, nggak tahu apa nanti ke depannya. Abis itu nyesel. Gitu. Ya udah biarin aja dia bertebaran di sini. Dan mungkin kamu sempet bergelut dalam kesedihan kamu. Kamu mungkin banyak hal ini tuh bikin kamu tuh jatuh gitu loh, jatuh. Kayak mental kamu tuh dijatuhin dengan adanya perbuatan mereka yang sebelumnya gitu loh, membuat kamu kayak ngerasa nggak dihargain, nggak berguna lah, nggak worth lah, nggak deserve love lah, nggak apalah. Ya banyak perasaan-perasaan itu yang membuat kamu, aduh seandainya waktu itu ya gue bisa lebih gimana sama dia, gue lebih mungkin ada kata-kata yang perlu kamu iniin. Tapi orang ini ya memang punya kecenderungan melakukan sesuatu em, tanpa berpikir panjang gitu loh. Iya, tidak berpikir panjang. Sehingga ya saat dia sudah kehilangan dia baru sadar, baru apa namanya? Ya baru tersadar bahwa aduh gue salah. Aduh eh, gue kehilangan dia. Dan mungkin saat ini dia benar-benar ngerasa ini orang gitu ya. Benar-benar ngerasa gue benar-benar nggak punya kesempatan lagi gitu loh. Karena yang aku lihat ini sebenarnya hubungannya toksik kok gitu loh. Antara kamu dengan orang ini tuh sangat tidak sehat. Sangat tidak sehat. Bahkan buat beberapa dari kamu kalau yang aku lihat di sini, ya sempat kayak apa ya? Sempat kayak saking stresnya, saking kecewanya, saking ininya tuh aku tuh denger gua nggak gila udah bagus gitu loh. Kayak kamu tuh mungkin sempat depresi gitu ya, mungkin sempat sempet yang sampai begitu gitu loh. Dan ini kamu berusaha sekuat tenaga, kerja keras gitu loh untuk membangun diri kamu lagi, membangun eh, apa ya mental kamu lagi, perasaan kamu, membangun hidup kamu. Begitu kamu udah kayaknya udah mulai berdiri gitu ya, dateng dia minta maaf. Cuma kalau yang aku lihat, I don't think kamu mau meng apa ya, menyia-nyiakan hal itu gitu loh, menyia-nyiakan kerja keras kamu, menyia-nyiakan diri kamu, apa yang sudah kamu bangun, apa yang sudah kamu apa ya, titi selama ini. Dan aku kayaknya ngobrolin soal ini di readingan sebelumnya ya. Ya kadang-kadang di saat kita lagi nggak punya apa-apa, lagi susah, lagi ribet lah. Banyak orang yang berusaha ngindar. Begitu ngelihat
kitanya berhasil, mulai ngeliatin hasil, mulai ngeliatin satu perkembangan, itu kayak magnet, pada dateng, termasuk orang ini mungkin ngeliat, wah kayaknya gua ada yang bisa, ya pastinya begitu. Karena yang aku lihat, ini ada beberapa kartu yang aku lihat. Kamu ini orang yang mandiri, orang yang juga punya satu kekuatan gitu loh di dalam pekerjaan, dalam kerja kamu dan income kamu gitu ya, finansial kamu. Iya, orang ini banyak kamu bantu gitu loh, banyak juga peran serta kamu gitu loh. Makanya mungkin di saat mereka punya satu kesulitan di dalam bidang itu, ya mereka bisa datang. Ini yang aku lihat buat beberapa dari kamu. Iya, merekanya tetap nggak bisa milih sebenarnya. Mereka menyesal, tapi juga apa ya, nggak mau kayak kehilangan semuanya yang mereka, kayak mau semua gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Mungkin buat beberapa dari kamu diajakin poligami gitu kan ya. Ya mungkin buat beberapa orang ngerasa bahwa itu adalah benar gitu ya. Tapi kan kembali lagi, nggak semua orang bisa terima gitu loh. Dijadikan, ya gitu. Karena yang aku lihat ini orang pengen berusaha, pengen coba deh, dicoba. Let's make it work gitu. Gua mau kok berusaha, gua mau kok ini, gua bisa kok adil, gua bisa kok kasih lo apa yang ini. Tapi kamu tahu di balik itu ada maunya dia gitu loh. Kamu tahu ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu. Gitu. Kembali lagi, pilihannya adalah di kamu. Ya kan? Bukan di tarot reader. Tarot reader itu tugasnya adalah membaca tarot ya. Bukan menentukan pilihan kamu. Nah, kalau lagi ngelihat bacaan tarot begini, maksudnya adalah, kalau aku sih bertujuannya adalah mengambil kamu dari cerita kamu ini, duduk di samping aku. Duduk di samping aku, lihat cerita ini loh, orang ini. Kira-kira kalau kamu jadi orang yang menerima perlakuan seperti ini, kira-kira kata hati kamu tuh bilang apa sih sama kamu? Itu untuk mengasah intuisi loh. Kira-kira kata hati kamu tuh ngomong apa? Apa yang mau dikatakan sama dia? Apa yang reaksi kamu waktu kamu misalnya ngelihat cerita seperti ini tuh apa? Nah, bisa jadi itu adalah masukan-masukan atau pesan-pesan dari dirimu sendiri yang bisa kamu dengar. Yang perlu kamu dengar. Gitu. Oke? Ini adalah readingan santai kita hari ini. Mungkin ada yang pengen tahu kabarnya mantan. Ya mungkin ini mantannya lagi merasakan penyesalan, atau ini bisa loh kalian gitu loh. Karena aku juga sering beberapa kali dapat DM gitu ya. Cuman dikarenakan mereka takut akan penghakiman orang-orang di, ya namanya publik, kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa tahan. Takut dihakimi karena mereka misalnya menduakan orang, atau mereka misalnya mengambil pasangan orang. Ya, mereka takut dihujat, mereka takut dikatain, mereka takut. Akhirnya mereka DM langsung ke aku dan bercerita.
mereka yang seperti ini atau mereka yang begini gitu. Banyak kok yang cerita-cerita sama aku, nggak apa-apa. Saya terbuka dan gue orangnya nggak suka menghakimi dan menjudge kebetulan. Karena ceritamu, kamu adalah lakonnya. Dan ceritaku, aku adalah lakonnya. Begitu juga mereka. Kita nggak berhak untuk menghakimi orang lain. Karena kita nggak pernah tahu apa sih di balik itu. Gitu. Jadi sebelum kita ngejudge orang, mendingan gak usah ngejudge. Oke. Daripada makin berantakan, aku tutup aja. Ini adalah Readingas Cangkir Kopi Tarot yang ada pada saat ini, dan semoga bermanfaat buat kalian, atau ya sekedar mendengarkan cerita dan bisa dijadikan mungkin satu masukan untuk nanti ke depannya, who knows, atau mungkin ada orang-orang terdekat kamu yang mungkin juga berhubungan atau dealing dengan hal-hal seperti ini. Oke? Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Salam untuk orang-orang terkasih kamu dan pastinya untuk kamu. Sehat, walafiat, bahagia, sejahtera, lahir batin. Aku kirimkan doa yang terbaik dan energi positif untuk kalian semua. Namaste.